Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di video panduan penggunaan aplikasi KKGTK pada laporan program bantuan 2022. Seperti biasa, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah untuk mengakses link KKGTK Madrasah. Namun pada video tutorial kali ini, saya menggunakan link kkgtk.staging.aegislabs.org sebagai aplikasi uji coba, dan Bapak Ibu sekalian juga diharapkan untuk mengakses link tersebut, link yang tertera di sini, sebagai link untuk aplikasi uji coba atau untuk mencoba fitur laporan program bantuan 2022 ini ya Bapak Ibu. Baik, tampilan aplikasi akan terlihat seperti ini setelah kita mengakses link. Lalu kita akan masuk ke menu masuk di sebelah kanan atas. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Di sini Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi email dan password sesuai dengan akun masing-masing. Namun, untuk di akun atau di link aplikasi uji coba ini, Bapak dan Ibu bisa untuk mengisi email dan password dengan akun yang sudah kami sediakan. Di sini saya akan contohkan untuk mengisi bagian akun. Contohnya ini, saya pakai akun ini. Lalu, masukkan password. Untuk di akun maksudnya untuk di aplikasi uji coba ini, Bapak dan Ibu apapun akunnya itu passwordnya akan tetap sama ya Bapak Ibu. Passwordnya ada di slide presentasi. Nah, jika sudah berhasil login, ini tampilan akun Pokja ya Bapak Ibu. Jika sudah berhasil login, di bagian menu sebelah kiri terdapat menu laporan Pokja, yang jika diklik akan muncul submenu yaitu laporan bantuan 2022. Dan jika diklik lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini Bapak dan Ibu bisa memilih untuk program bantuannya. Di sini ada tahap 1 dan tahap 2. Misal saya isi tahap 1 tidak ada, berarti datanya ada di tahap 2. Nah, di sini akan terlihat programnya, kelompok kerja, RAB kegiatan, serta penerimaan bantuannya. Juga ada statusnya, status laporan dan tindakan. Nah, dalam tindakan ini terdapat menu ubah dan submit. Ubah ini untuk mengisi laporan kegiatannya, dan submit itu untuk mensubmit laporannya. Namun di sini Bapak dan Ibu tidak akan bisa mensubmit jika sisa saldonya belum Rp0 dan jika ada file atau dokumen yang belum terupload di dalam laporan kegiatan. Untuk mengisinya, kita pilih ubah. Nah, setelah mengklik tombol ubah tadi, kita akan masuk ke bagian rencana dan pelaporan. Di sini ada pilihan tidak mencairkan dana bantuan untuk Bapak dan Ibu Pokja yang tidak mencairkan dana bantuan. Jika tidak mencairkan dana bantuan, bisa diklik bagian ini. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini Bapak dan Ibu harus mengisi alasan mengapa tidak mencairkan dana bantuan. Kemudian harus mendownload surat pernyataan di sini. Yang tampilannya akan seperti ini. Isinya terdapat nama Pokjanya serta nama-nama keanggotaannya yang harus ditandatangani setiap orang. Nah, setelah diisi, file tersebut nanti diupload di sini, kemudian disimpan. Ini hanya khusus untuk yang tidak mencairkan dana bantuan. Jika Bapak Ibu yang mencairkan dana bantuan dan akan melaporkan kegiatannya, jika diklik ubah, mohon maaf, saya kembalikan. Kita hapus ini. Nah, jika diklik ubah itu tampilannya akan seperti ini. Di sini ada UP Kebijakan Menteri Agama, ada moderasi keberagaman dan supervisi, atau bagian ini akan berbeda tergantung pada akun masing-masing. Nah, di sini di bar biru ini Bapak dan Ibu tinggal diklik setiap barnya, maka nanti akan muncul kegiatannya. Nah, untuk mengisi laporan kegiatannya tersebut, Bapak dan Ibu harus mengklik bar orange ini.
Nah, nanti akan muncul data-data yang akan diisi untuk laporan kegiatan. Contoh ini dalam kebijakan Menteri Agama, di dalamnya terdapat rencana kegiatan, realisasi kegiatan, nama narasumber, dan narasumber realisasi. Narasumber realisasi ini diisi jika nama narasumbernya berbeda dalam kegiatan, dan ini bisa diketik manual namanya. Kemudian di bawahnya terdapat nama peserta yang bisa diklik satu persatu, yang harus diklik satu persatu Bapak Ibu, karena untuk memastikan bahwa peserta tersebut benar-benar datang. Jadi tidak bisa menceklis peserta yang tidak datang. Nah, setelah itu ini saya beri contoh 7, 8, 9, 10. Saya menceklis 10 orang kehadiran dari total. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya terdapat dokumen yang harus diupload. Di antaranya adalah daftar hadir dan foto kegiatan. Untuk menguploadnya itu Bapak dan Ibu, maksimal filenya adalah 2 MB. Ini saya beri contoh ya. Ini contoh. Ini hanya contoh saja. Misal, ya. Maka jika sudah terupload, maka tampilannya akan seperti ini, akan muncul di bawahnya. Dalam bagian moderasi keberagaman pun sama, seperti kebijakan Menteri Agama. Kemudian kita akan masuk ke UP yang supervisi di bawahnya. Nah, dalam UP supervisi ini, atau bisa disesuaikan dengan akun masing-masing, jika diklik, maka akan muncul 3 jenis kegiatan. Ada in1, ada on, dan ada in2. Nah, dalam setiap ini pun ada beberapa kegiatan yang harus diisi. Misal dalam in1 ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Yang jika diklik maka akan muncul data yang harus Bapak dan Ibu isi. Nah, di sini di laporan kegiatannya dalam in1 terdapat rencana kegiatan, terdapat juga realisasi kegiatan. Saya beri contoh jika diisi. Kemudian ada nama fasilitator dan fasilitator realisasi. Nah, Bapak dan Ibu, fasilitator realisasi ini hanya diisi jika nama fasilitator yang tertera dalam proposal ini berbeda dengan fasilitator yang hadir saat kegiatan. Nah, untuk mengisinya ini, Bapak dan Ibu diharapkan untuk menghubungi admin kabupaten atau kota untuk membuka fitur fasilitator realisasi ini agar bisa diisi. Kemudian di bawahnya jika kegiatannya memiliki narasumber, juga bisa diisi di bagian narasumber di sini. Dan setelah itu di bagian bawah terdapat nama peserta juga yang harus Bapak Ibu isi satu persatu sesuai dengan kehadiran saat kegiatan. Jadi saya ulangi lagi, dipastikan untuk menceklis setiap nama yang hadir. Jadi tidak menceklis anggota yang tidak hadir. Di sini saya beri contoh menceklis 10 orang ya, Bapak Ibu. Iya. Nah, kemudian di bagian bawah pun sama, terdapat dokumen yang perlu diupload, termasuk untuk mengupload daftar hadir dan foto atau video kegiatan yang ukuran maksimalnya adalah 2 MB. Di sini saya beri contoh lagi. Misalnya ini sebagai filenya. Dan ya ini ya sebagai foto contoh kegiatan. Nah, tahap ini dilakukan sama di bagian kegiatan-kegiatan lainnya, disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung. Setelah itu, kita kembali ke atas jika sudah mengisi di setiap kegiatan. Bapak dan Ibu akan melihat ada laporan keuangan di sebelah kegiatan di sini. Diklik saja Bapak Ibu. Setelah diklik, nanti akan ada bar seperti ini. Di sini laporan keuangannya belum ada apa-apa, belum ada data yang masuk karena kita belum menambah laporan keuangannya. Untuk menambahnya, kita bisa mengklik tambah transaksi di sini, maka akan muncul kategori atau data yang harus diisi untuk laporan keuangan. Untuk transaksi pengeluarannya, di sini terdapat nama kegiatannya, lalu kategori transaksi. Di sini ada konsumsi, ATK, uang harian, transportasi, alat protokol kesehatan, honor narasumber, kuota, dan uang kebersihan. Kemudian ada nama penerima. Di sini saya beri contoh dulu untuk konsumsi. Nama penerimanya misal
Kemudian tanggalnya diisi. Saya beri contoh. Dan kuantitas. Di sini saya ingin memberi catatan penting untuk Bapak dan Ibu. Untuk bagian kuantitas di laporan keuangan ini, pada kategori konsumsi, transportasi, dan kuota dan paket internet, itu Bapak dan Ibu untuk mengisi kuantitasnya adalah jumlah peserta yang hadir plus 3 di in 1 kegiatan 1. Namun, kuantitas ini diisi jumlah peserta yang hadir plus 2 di sisa kegiatannya. Jadi khusus di in 1 kegiatan 1, maksimal pengisian kuantitas adalah jumlah peserta yang hadir plus 3. Dan jumlah peserta yang hadir plus 2 di sisa kegiatannya. Di sini tadi saya beri contoh, saya menceklis 10 orang peserta. Jadi kuantitas maksimalnya adalah 13 orang. Jika diisi lebih dari itu, maka aplikasi tidak bisa mengisi. Jadi di sini maksimalnya jumlah peserta plus 3 di in 1 kegiatan 1. Kemudian satuannya, contoh. Ini contoh harga satuan. Kemudian di sini ada pembayaran pajak yang opsional ya Bapak Ibu. Ini bisa diisi, bisa tidak. Bisa dilewat. Kemudian di bawahnya juga terdapat nota transaksi yang wajib Bapak Ibu isi. Jika tidak, maka tidak bisa disimpan nanti datanya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contoh filenya saya upload. Kemudian di bawahnya juga terdapat faktur pajak atau bukti potong pajak yang tidak wajib untuk diisi. Kemudian ini bisa disimpan. Jika disimpan, maka akan muncul daftar laporan keuangannya di sini. Untuk menambah laporan keuangannya lainnya, Bapak dan Ibu bisa cukup menambahkan tambah transaksi disesuaikan dengan kegiatan atau pengeluaran keuangannya di kegiatan tersebut. Setelah mengisi data keuangannya, ini saya hanya memberi contoh ya Bapak Ibu, hanya contoh. Setelah mengisi laporan keuangan di setiap kegiatan, Bapak dan Ibu bisa beralih ke rekapitulasi keuangan, laporan keuangan di bagian atas. Maka di sini akan muncul data-data laporan keuangan yang sudah ditambahkan di per kegiatan tadi di laporan kegiatan. Akan muncul list-list nama transaksinya serta jumlahnya. Di sini pun di bagian bawah Bapak dan Ibu bisa melihat total pengeluarannya dari total penerimaan dengan sisa saldo yang tersisa. Nah, setelah itu, jika ada saldo yang tersisa dan tidak terpakai dan Bapak Ibu akan melakukan pengembalian atau sudah melakukan pengembalian, Bapak dan Ibu bisa mengisi laporan pengembaliannya di bagian sini, di bagian rekapitulasi laporan keuangan. Di bawah terdapat dokumen pengembalian yang bisa diklik. Jika diklik, di sini akan muncul laporan simpanan pengembalian yang berisi kode billing, NTB, NTP, NTPN, nominal, serta bank atau pos. Di sini saya beri contoh untuk pengisian kode billing. Kemudian NTB atau NTP-nya, NTPN-nya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian nominal yang akan dikembalikannya. Di sini saya beri contoh nominal sisa saldo yang tersisa. Kemudian melalui bank apa pengembalian ini dilakukan atau mungkin melalui pos, bisa ditulis saja. Di sini saya beri contoh pengembaliannya melalui Bank Mandiri. Kemudian diupload bukti setorannya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu filenya. Nah, ini wajib ya, bukti setoran wajib diisi. Kemudian setelah itu disimpan. Jika disimpan, maka akan muncul data dari setoran pengembaliannya di sini. Dan sisa saldonya pun sudah otomatis terpotong menjadi 0. Di sini Bapak dan Ibu bisa menyimpan dan laporannya yang tadi berhasil disimpan. Kemudian setelah mengisi rekapitulasi keuangan di bagian bawah juga ini masih direncana dalam pelaporan kegiatan.
Di sini terdapat dokumen yang perlu diisi juga. Di sini ada contoh karya dan contoh RTL yang bisa Bapak dan Ibu isi. Untuk mengisinya cukup mengupload file, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk filenya itu tidak bisa lebih dari 2 MB, jadi maksimal ukuran filenya itu hanya 2 MB. Kemudian bisa disimpan. Nah, Bapak dan Ibu juga jika dokumen tadi tidak terupload, nanti tombol submitnya tidak bisa ditekan. Jadi syarat submit itu salah satunya adalah sisa saldo harus Rp0, kemudian dokumen tadi yang sudah kita isi itu harus terisi. Setelah itu, jika sudah berhasil memenuhi syarat untuk submit, Bapak dan Ibu bisa mensubmit laporannya. Disubmit saja. Maka status laporannya pun akan berubah menjadi menunggu review admin kabupaten atau kota. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya sudah beralih ke akun admin kabupaten kota untuk melihat laporan yang tadi sudah akun Pokja submit, yang akan direview oleh admin kabupaten atau kota. Untuk melihat laporannya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu pelaporan di sebelah kiri. Lalu dipilih programnya tadi bantuan tahap berapa. Tadi karena akun Pokjanya sebagai contoh itu di tahap 2, maka kita pilih di tahap 2 juga. Di sini maka akan muncul list-list laporan yang statusnya masih draft atau menunggu review. Untuk memfilternya, kita pilih di status di sini. Kita pilih yang menunggu review admin atau kabupaten atau kota. Nah, di sini akan muncul data yang akun Pokja tadi sudah submit. Di sini terlihat statusnya menunggu review admin kabupaten atau kota. Dan di akun admin ini Bapak dan Ibu ada pilihan untuk melihat datanya, menyetujui laporan atau mengembalikan laporan. Untuk contoh, misal untuk melihat datanya itu isinya akan sama seperti yang tadi sudah diisi oleh akun Pokja. Isinya akan sama ya Bapak Ibu. Misal di bagian supervisi tadi di kegiatan 1 sudah diisi, sudah terlihat peserta mana saja yang hadir, dan file-file yang sudah terupload oleh akun Pokja tadi. Setelah itu, kita balik lagi. Nah, setelah mereview tadi kegiatannya, Bapak dan Ibu bisa menyetujui laporannya atau mengembalikan laporannya. Di sini saya beri contoh jika Bapak dan Ibu menyetujui laporannya, maka laporannya pun akan terkirim ke admin pusat. Sekarang kita akan melihat laporannya dari sudut pandang akun admin pusat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai akun admin untuk melihat laporan yang tadi sudah diterima yang sudah disubmit oleh Pokja Kabupaten Kota, kemudian diterima oleh admin Kabupaten Kota, maka step selanjutnya adalah di-review oleh admin pusat. Di sini akan muncul data-data yang tinggal menunggu di-review oleh admin pusat. Di sini tadi ada data atau laporan yang sudah kita isi, yang sudah disubmit oleh Pokja, kemudian disetujui oleh admin Kabupaten Kota, dilihat datanya sama seperti tadi, dan admin pusat memutuskan untuk menyetujui laporan atau mengembalikan laporan. Di sini saya beri contoh jika laporannya disetujui. Maka laporan tadi sudah masuk ke data sebagai laporan yang tahapnya sudah selesai. Nah, Bapak dan Ibu, kembali lagi ke akun Pokja yang tadi sudah disubmit laporannya, kemudian disetujui oleh admin Kabupaten Kota, dan jika sudah disetujui oleh admin pusat, maka status laporannya pun akan berubah menjadi disetujui oleh admin pusat. Di sini laporannya berarti sudah diterima dan tahapannya berarti sudah selesai. Jika tahapannya sudah selesai, kemudian Bapak dan Ibu bisa
beralih ke sertifikat. Nah, sertifikat ini berisi nama-nama peserta yang hadir dalam kegiatan, dan di sini Bapak dan Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Namun, sertifikat ini hanya bisa didownload oleh peserta yang hadir saat kegiatan. Jadi, jika peserta yang tidak hadir saat kegiatan, tidak akan bisa di-download sertifikatnya. Ini contoh saya mendownload. Nah, sudah berhasil terdownload. Tampilan sertifikatnya kurang lebih seperti ini. Dalam satu file terdapat 2 lembar. Lembar yang pertama terdapat nama serta tanda tangan yang sudah distempel, dan di bagian keduanya ada list materi BIMTEK atau UP yang diikuti oleh peserta tersebut. Karena tadi saya memberi contoh mengisinya di bagian kegiatan satu saja atau satu kegiatan saja, jadi di sini yang muncul hanya satu kegiatan. Jika peserta ini mengikuti lebih dari satu kegiatan, maka nanti di sini akan muncul ke bawah nama-nama materi BIMTEK atau UP-nya sesuai dengan kegiatan atau BIMTEK yang diikuti oleh peserta tersebut. Nah, untuk peserta yang tidak ikut kegiatan, contohnya misal, maka sertifikatnya tidak bisa terunduh, akan muncul seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikat admin, ini saya sudah kembali lagi ke akun admin Kabupaten Kota. Bapak dan Ibu bisa melihat langsung di bagian sertifikat di menu sebelah kiri. Tampilan untuk sertifikat admin contohnya seperti ini, dan sertifikatnya bisa langsung di-download. Nah, tampilan sertifikatnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini terdapat nama serta tanda tangan di bawahnya. Dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sekian video tutorial yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan atau mencoba uji coba pelaporan program bantuan 2022 ini. Bapak dan Ibu bisa untuk langsung mengakses link uji coba ini untuk mencoba tahapan-tahapan tutorial yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.